Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kusuma Dewi. Saya akan membahas tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran adalah proses mencapai kesimpulan logis setelah memikirkan semua fakta yang relevan. Apa perbedaan antara penalaran induktif dan deduktif? Penalaran induktif dan deduktif adalah dua metode yang berbeda dari penalaran. Penalaran induktif mengacu pada proses logis untuk memperoleh generalisasi dari pengamatan khusus. Sedangkan penalaran deduktif mengacu pada proses logis untuk menarik kesimpulan spesifik dari pernyataan atau pengamatan umum. Inilah perbedaan utama antara penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah proses logis di mana beberapa premis digabungkan untuk mendapatkan kesimpulan yang spesifik. Penalaran deduktif di sisi lain adalah kebalikan dari penalaran induktif. Ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan konkordansi beberapa premis. Selain itu, dalam penalaran deduktif, orang dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu valid jika premisnya benar. Namun, dalam penalaran induktif, kesimpulan mungkin salah bahkan jika argumennya kuat dan premisnya benar. Contoh penalaran induktif. Di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya juga dingin, dan di Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya, daerah dataran tinggi semua hawanya dingin. Untuk penalaran deduktif, contohnya adalah semua ikan berdarah dingin. Kesimpulannya, sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Kemudian, menurut teori, banyak dari kesulitan penalaran bahkan dalam memahami bahasa masalah menurut Giroto 2004. Kemudian beberapa proses mental yang digunakan dalam pemahaman bahasa dan fungsi otak yang mendasari mereka juga digunakan dalam penalaran. Penalaran bersyarat. Salah satu jenis utama dari penalaran deduktif adalah penalaran bersyarat, di mana pemikir harus menarik kesimpulan berdasarkan dalil. Proposisi jika maka kondisional menyatakan bahwa jika kondisi anteseden P terpenuhi, maka akibatnya Q mengikuti. Contoh, jika siswa belajar dengan giat, maka nilai ujian mereka akan tinggi. Teori lain menyebutkan demonstrasi penalaran bersyarat juga dipengaruhi oleh adanya informasi kontekstual yang mengubah masalah dari salah satu penalaran deduktif abstrak menjadi masalah yang berlaku untuk situasi sehari-hari. Misalnya, peserta menerima tugas seleksi wawasan dan versi modifikasi dari tugas seleksi wawasan. Penalaran silogistik atau silogisme kategoris. Apa itu silogisme kategoris? Silogisme yang paling terkenal adalah silogisme kategoris. Seperti jenis silogisme lainnya, silogisme kategoris terdiri dari dua premis dan kesimpulan. Dalam kasus silogisme kategoris, premis menyatakan sesuatu tentang keanggotaan kategori istilah. Faktanya, setiap istilah mewakili semua. Tidak ada atau beberapa anggota kelas atau kategori tertentu. Salah satu teori paling awal adalah bias atmosfer. Bagaimana orang memecahkan silogisme. Ada dua gagasan dasar teori ini. Yang pertama, jika setidaknya ada satu negatif di tempat tersebut, orang akan lebih memilih solusi negatif. Jika ada setidaknya satu di tempat, orang akan lebih memilih solusi tertentu. Misalnya, jika salah satu tempat adalah tidak ada pilot yang anak-anak, orang akan lebih menyukai solusi yang tepat tidak di dalamnya. Menarik kesimpulan. Kita dapat melihat pandangan alternatif tentang silogisme. Ini menunjukkan bahwa kesimpulan, beberapa seniman itu pintar mungkin tidak dapat disimpulkan atas dasar informasi ini saja. Secara spesifik, mungkin peternak lebah yang pandai tidak sama dengan peternak lebah yang berprofesi sebagai seniman. Seperti disebutkan sebelumnya, diagram lingkaran sering digunakan untuk mewakili silogisme kategoris. Dalam diagram lingkaran, Anda dapat menggunakan lingkaran yang tumpang tindih, konsentris, atau tidak tumpang tindih untuk mewakili anggota kategori yang berbeda.
Bantuan dan hambatan untuk penalaran deduktif. Dalam penalaran deduktif, seperti dalam banyak proses kognitif lainnya, kami terlibat dalam banyak jalan pintas heuristik. Pintasan ini terkadang mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat. Selain jalan pintas ini, kita sering dipengaruhi oleh bias yang merusak hasil dari penalaran kita. Heuristik dalam penalaran deduktif. Heuristik dalam penalaran silogistik meliputi kesalahan ekstensi berlebih. Dalam kesalahan ini, kami memperluas penggunaan strategi yang bekerja di beberapa silogisme menjadi silogisme di mana strategi gagal. Misalnya, meskipun pembalikan bekerja dengan baik dengan negatif universal, mereka tidak bekerja dengan jenis tempat lain. Kami juga mengalami efek penyitaan ketika kita gagal mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum mencapai kesimpulan. Sebagai tambahan, efek frase premis dapat mempengaruhi penalaran deduktif kita. Misalnya, urutan istilah atau penggunaan kualifikasi atau ungkapan negatif tertentu. Efek frase premis dapat membawa kita untuk melompat ke kesimpulan tanpa secara memadai merefleksikan validitas deduktif dari silogisme. Meningkatkan penalaran deduktif. Untuk meningkatkan penalaran deduktif kita mungkin mencoba menghindari heuristik dan bias yang mendistorsi penalaran kita. Kami juga dapat terlibat dalam praktik yang memfasilitasi penalaran. Misalnya, kami mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai atau mengevaluasi kesimpulan. Penalar yang efektif juga mempertimbangkan lebih banyak kesimpulan alternatif daripada alasan yang buruk. Proses peningkatan nalar. Selain itu, pelatihan dan praktik tampaknya dapat meningkatkan kinerja pada tugas-tugas penalaran. Manfaat dari pelatihan cenderung menjadi kuat ketika pelatihan berkaitan dengan skema penalaran pragmatis atau bidang-bidang seperti hukum dan kedokteran. Manfaatnya lebih lemah untuk masalah logis abstrak yang terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang penalaran induktif dan deduktif. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.